Tolong doakan orang lain yang sedang susah biar Allah angkat masalahnya. Kenapa sih kita harus doain orang lain? Kadang-kadang kita terlalu ego pada diri kita sendiri. Kita udah tahajud nih, kemudian kita doa, ya Allah, mudah-mudahan saya sendiri, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji, ya Allah, mudah-mudahan saya. Padahal di saat kemudian kita mendoakan banyak orang, justru sebanyak orang yang kita doakan itulah kebaikannya buat kita. Kenapa kita harus berdoa? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu strategi bagaimana kita berharap Allah menghapus, memaafkan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya, mukminin dan mukminat. Karena di saat kita mendoakan 1,2 miliar orang muslim yang ada di dunia ini, maka 1,2 miliar kebaikan yang akan kita dapatkan dibanding yang kita, ya Allah, maafkan dosaku. Nah, satu doa belum tentu dikabulin sama Allah. Di saat kita mendoakan orang lain, sebanyak itulah kebaikan yang akan kita peroleh. Gitu ya Bu. Ini insya Allah maka jangan malas untuk mendoain orang lain. Bisa jadi kita mendoain orang lain, bisa jadi kita mendoain tetangga kita, bisa jadi kita tahu saudara kita, teman kita yang sedang sedih, kita doain, ya, kita doain. Insya Allah dengan kita mendoakan mereka, justru kebaikan sebanyak itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Subhanallah. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan ya, saya kira dari keterangan-keterangan tadi mungkin bisa nanti menjadi bahan untuk bisa disampaikan kepada temannya bahwa memang kitalah yang perlu zakat. Ini kita punya penghasilan misalnya 10 juta, zakatnya 2,5%, berapa angkanya? Berapa 2,5% dari 250 dari 10 juta? 250.000. Oke, kita nggak zakat. Oke, kita nggak zakat. Ya, kita lihat aja, karena itu haknya orang lain dan itu sudah diwajibkan oleh Allah dan kita tidak tunaikan, maka Allah tetap akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. Mau dicoba silakan. Bahkan Allah ngambilnya bisa lebih besar daripada itu. Kita punya uang 100 juta, ya, zakatnya harusnya 2,5 juta. Kita nggak tunaikan tuh, dan itu bukan uang kita 2,5 juta. Dan kita nggak mau mengeluarkan zakat, maka bisa jadi baru keluar rumah mobil kita keserempet kok itu ketabrak, ya. Ke bengkel habisnya 4,5 juta. Nah kita nggak zakat kok. Bisa jadi, Ustaz saya udah zakat tapi tetap ketabrak. Yang tadi saya ceritain, saya sudah zakat, saya sudah infak, kok tetap ketabrak, kok tetap saya berdarah, naik motor diserempet orang, saya jatuh masuk rumah sakit. Bisa jadi kalau kita nggak zakat, nggak infak, bisa jadi meninggal. Tapi kita nggak ngerti, ya, Allah masih menguranginya itu kan terserah Allah, karena kita kan catatannya di Allah gitu ya. Bisa jadi di saat kita nggak zakat, nggak infak, maka Allah tetap akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. HP hilang, ini hilang, ya Allah, benar. Banyak tuh orang yang cerita, ada orang yang udah gajian, udah disiapin nih dana zakat, tapi nggak diserah-serahin, nunggu ntar aja, malah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit biayanya jauh lebih besar daripada itu. Ya Allah, dari kemarin sama zakat nggak ketunaikan, malah saya masuk rumah sakit duluan. Ada banyak tuh cerita-cerita yang kayak begitu. Nah, dengan motivasi zakat ini, jadi yang butuh zakat adalah diri kita sendiri. Yakini, sampaikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, bahwa yang butuh zakat bukan orang lain. Yang butuh zakat, infak dan sedekah adalah diri kita sendiri. Ya, kemudian ya, bisa jadi Allah sudah langsung membalas, tapi kitanya yang nggak ngerasain karena masalah kita terlalu banyak, ya. Misalnya kita sudah sedekah pagi ini, Allah sudah balas dengan kesehatan,
Bisa jadi kita ditakdirkan hari ini sakit, bisa jadi, ya. Tapi karena kita sedekah, bisa jadi Allah ngapus tuh sakit, nggak jadi hinggap ke kita hari ini. Padahal catatan Allah di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini kita sakit. Bisa jadi hari ini kita jadwalnya kecelakaan, sudah jadwal tuh dari Allah, ya. Tapi subhanallah di saat kita sedekah yang kayak begini-begini dihapus. Bisa jadi itu nggak kerasa sama kita, tapi yakini Allah tetap akan membalas. Bisa jadi cash, bisa jadi dalam bentuk yang lain, bisa jadi tidak di dunia tapi juga di akhirat, insya Allah. Saya tutup dengan surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini kalimatnya yang kamu cintai, bukan kalimat yang tidak kamu cintai, ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentu hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kalimatnya kita harus bersedekah, berinfak dengan harta yang kita cintai. Saya ngasih gambaran sedikit begini. Di saat ibu-ibu mau ke pesta, buka lemari, kira-kira bajunya gimana? Yang ini udah dipakai 2 kali, di sini sama di sini. Ketemu teman lagi, nanti ketemu ya bilangnya batik yang itu udah dipakai 2 kali, 3 kali. Ini udah lama. Padahal baru dipakai 2-3 kali. Ya. Baju yang bawahnya lagi, ini juga udah dipakai 3 kali nih, dan saya ketemu lagi nih sama teman-teman. Nanti kalau saya pakai ini lagi, dikirain nggak ganti-ganti bajunya. Begitu. Beda di saat kemudian, besok diumumkan ada anak-anak yatim yang harus kita kasih baju. Kemudian kita buka lemari, itu baju rasanya baru semua. Yang ini baru dipakai 3 kali, sayang mau dikasih. Yang ini juga baru dipakai 2 kali, 3 kali, sayang juga mau dikasih. Ntar dulu deh. Udah paling bawah yang akhirnya udah rombeng-rombeng beneran. Ya kayak begitu. Di saat kita mau pesta, persepsi kita baju kita lama. Di saat kita mau ngasih ke orang lain, persepsi kita baju kita jadi baru semua. Maka di Ali Imran 92 ini ditegaskan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum memberikan harta yang kamu cintai ya. Jadi kalau di dompetnya sekarang ada yang gede, ada yang kecil, kira-kira yang dicintai yang mana nih kira-kira? Mungkin nggak yang kecil. Saya kira begitu. Ya benar. Ini subhanallah ya. Kalau kita ya seperti itu, insya Allah bisa kita berharap kebajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menginfakkan harta yang kita cintai. Ilmunya sudah disampaikan, ya, ilmunya sudah disampaikan. Mudah-mudahan termotivasi dan juga mudah-mudahan tergerak dengan harta terbaik yang disedekahkan untuk kegiatan dakwah di Singapura. Insya Allah tidak ada ruginya. Bahkan Allah, saya yakin Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda buat kita semua. Nanti setelah selesai, tidak usah ada kotak amal ini, tapi ada sejadah nggak? Ada sejadah atau ada sorban atau ada apa? Biasanya kalau pakai kotak udah gitu ditutup lagi. Ini ditutup nih. Jadi nanti yang dimasukin kecil-kecil. Saya nggak mau. Ini kan ketutup. Biasanya kalau lewat, apalagi kalau lewat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Akhirnya uang yang paling kecil dari dompet kita yang keluar. Kita berharap hari ini mempraktekkan apa yang saya sudah sampaikan. Yang butuh kita sendiri, tergantung kita mau ngasih kecil, maka Allah ngasihnya kecil. Nggak apa-apa juga. Kalau kita pengennya besar, apalagi sedang ada masalah, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti saya nggak mau pakai ini. Kalau perlu, kalau memang nggak ada sorban, nggak apa-apa, di sini saja ada. Nah, langsung saja pakai ini, ya. Biru lagi ya. Langsung silakan maju ke depan untuk bersedekah. Insya Allah, saya doakan, kita doain semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas.